Sumatera Utara menantikan karya kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sumatera Utara menantikan karya kita untuk apa? Kesejahteraan masyarakat kita, kesejahteraan warga gereja kita yang telah lama menanti-nantikan adanya ormas-ormas seperti kita ini yang mengerjakan hal-hal yang real, hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan hati kami yang kami katakan di hadapan-Mu. Tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Dia Tuhan kami yang luar biasa. Kau Bapa kami yang luar biasa, yang sudah hadir di tengah-tengah perkumpulan kami pada hari ini. Karena kami percaya firman-Mu berkata 2-3 orang berseru memanggil Engkau, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Dan karena itu kami yakin saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau kerjakan perkara-perkara besar bagi setiap kami, sehingga kami semuanya pasti mengalami kasih yang luar biasa, anugerah yang luar biasa, berkat yang luar biasa, sehingga pada kesempatan pagi ini kami sungguh-sungguh yakin ketika Tuhan hadir, setiap kami mengalami kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, segala masalah Tuhan selesaikan, bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Lebih daripada itu kami percaya, karena Tuhan hadir di sini, maka Tuhan akan pimpin Bamaknas Sumatera Utara ini makin hari makin maju, makin hari makin berkembang, bangkit dan bersinar di tengah-tengah Sumatera Utara, sehingga kehadiran Bamaknas betul-betul menjadi berkat bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi umat-Mu, dan bagi setiap orang, sehingga kemuliaan Tuhan akan nyata melalui kehadiran Bamaknas di Sumatera Utara. Tuhan, di tengah-tengah acara ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan, kami minta Tuhan urapi hati, telinga, dan pikiran kami, agar hati kami menjadi hati seorang murid, telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan, agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah ada di tengah-tengah kita dan memimpin acara kita ini, sehingga hari ini kita bersyukur kita ada di tempat ini untuk bersyukur bersama-sama serta mengadakan konsolidasi terhadap Bamaknas Sumatera Utara ini, sehingga kehadiran Bamaknas di Sumatera Utara akan benar-benar menjadi berkat bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi gereja, dan bagi kita sekalian. Amin. Dan kita bersyukur dengan tema bangkit dan bersinar ini akan betul-betul menjadi sebuah tonggak sejarah baru bagi Bamaknas untuk betul-betul bangkit dan bercahaya di tengah-tengah Sumatera Utara. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dulu. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akan ajak kita buka Alkitab dan baca Alkitab. Sebuah ayat yang saya percaya sudah sangat kita kenal, yaitu Yesaya pasal 60 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Saya akan bacakan kepada kita firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu sekalian, dari pembacaan firman Tuhan ini, jelas sekali kita lihat bahwa Tuhan ingin agar umat Tuhan, agar orang percaya, agar kita bangkit dan bercahaya. Amin. Bangkit dan menjadi terang, dan itu adalah tujuan Tuhan memanggil kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat dalam pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan jelas sekali, Dia berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan? Dia bilang tidak ada lagi gunanya kecuali dibuang dan diinjak-injak orang. Dia berkata kota yang dibangun di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dari kata-kata yang Yesus sampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, jelas sekali bahwa Tuhan ingin agar kita ini betul-betul bangkit dan bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia yang semakin hari semakin gelap, semakin hari semakin pekat. Itulah Tuhan inginkan bagi setiap kita, dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, firman ini, pesan ini menjadi sangat penting bagi kita pada hari-hari, tahun-tahun di mana kita sedang menjalani masa-masa yang sulit. Kita baru saja selesai didera oleh pandemi COVID selama 2 tahun terakhir ini, sehingga hampir tidak bisa kita beraktivitas secara bebas oleh karena ancaman COVID yang begitu mengerikan. Dan kita bersyukur pemerintah kita bersama dengan masyarakat, bersama dengan tokoh gereja tentu sudah bahu-membahu sehingga kita bisa menyelesaikan ini, sehingga pemerintah telah mengumumkan bahwa PPKM telah dicabut. Tetapi lagi-lagi ketika kita akan masuki tahun 2023, kita dihadapkan lagi kepada apa yang namanya resesi global yang sedang mengancam dunia pada saat ini. Sehingga orang semuanya menjadi takut, orang semuanya menjadi khawatir, orang semuanya menjadi bimbang. Nah, di tengah-tengah situasi yang menakutkan seperti itu, Tuhan katakan kepada kita umat Tuhan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Bersinarlah di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Alkitab katakan sebab apa? Sebab terangmu sudah datang. Kristus sudah menerangi kita, dan karena Kristus sudah menerangi kita, maka kita harus lanjutkan terang itu kepada lingkungan yang gelap yang ada di sekitar kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya rindu Bapak Ibu sekalian, Bamaknas di Sumatera Utara ini betul-betul punya tekad yang sama untuk bangkit dan bercahaya. Bangkit dan bersinar, sehingga kehadiran Bamaknas di Sumatera Utara secara khusus dan di Indonesia secara umum Bapak Ibu sekalian betul-betul bersinar, membawa harapan, membawa optimisme baru bahwa karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka Dia pasti akan mampukan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu harus menjadi tekad kita. Kesulitan yang kita hadapi akhir-akhir ini tidak boleh membuat kita kehilangan optimisme. Kenapa? Karena Tuhan memang sudah berikan kepada kita terang itu. Dan terang itu tidak boleh berhenti di kita. Terang itu harus kita bawa ke lingkungan kita, sehingga
betul-betul kehadiran kita, keberadaan kita menjadi berkat bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi gereja, dan bagi warga secara umum. Kita harus menjadi terang, harus bercahaya, harus ada karya-karya nyata yang kita kerjakan di tengah-tengah lingkungan. Ketika kita mulai Bamaknas ini, saya memberikan pesan ketika itu, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Kehadiran Bamaknas harus menjadi sesuatu kekuatan untuk menolong orang-orang atau bahkan gereja-gereja, bahkan masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami kesulitan, tantangan, persoalan, dan hambatan. Itu harus menjiwai Bamaknas dimanapun. Sehingga Bamaknas diharapkan tidak hanya sekedar ada sebagai organisasi, tetapi harus berdampak nyata, menjadi terang, bercahaya, bersinar. Tapi tentu sesuai dengan tema kita ini, dimulai dari apa dulu? Bangkit. Baru kemudian setelah kita bangkit, kemudian menjadi terang, bersinar, bercahaya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mewujudkan itu? Saya jadi teringat pengalaman dari Rasul Paulus mengenai hal ini. Dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, supaya kita bangkit dan bercahaya, maka saya ingat kata-kata Rasul Paulus yang saya percaya lagi-lagi kita sudah sangat hafal mungkin saudara, dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Rasul Paulus katakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saya juga mengatakan kepada kita Bamaknas, apa yang Paulus katakan ini harus menjadi tekad kita juga. Dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Saya mau sampaikan kepada kita dalam berbagai percakapan di berbagai daerah, seringkali orang sebetulnya sudah pesimis dengan ormas-ormas, termasuk juga ormas keagamaan. Seringkali nadanya pesimis, percuma aja lah, paling juga itu cuma bikin organisasi saja, lalu nanti ujung-ujungnya juga nggak akan bikin apa-apa. Paling juga ormas itu semaraknya hanya menjelang pilkada, menjelang pilpres, menjelang pileg dan lain sebagainya. Habis itu nanti juga paling juga mereka tidak akan bikin apa-apa lagi. Saya rindu Bamaknas tidak seperti itu. Amin. Kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Maksudnya, kita lupakan pola-pola seperti itu yang orang kemudian imajinasikan mengenai ormas-ormas, termasuk ormas Kristen. Paling juga cuma organisasi-organisasi, kumpul-kumpul, ngopi-ngopi saja itu. Lupakan itu. Paulus bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kenapa saudara? Ya kalau kita jujur, kita kan bukan orang-orang kurang kerjaan sehingga karena gak ada kerjaan lalu kerjanya kumpul-kumpul. Ketika saya dipercaya jadi ketua Bamaknas, Bapak Ibu sekalian, ketua DPP Bamaknas, saya waktu itu ketua sinode. Ketua sinode dari Gereja Bethel Indonesia
Yang gerejanya aja Bapak Ibu sekalian 6.000, pendetanya 18.000. Artinya adalah saya waktu itu betul-betul punya kesibukan yang luar biasa. Tapi ketika kawan-kawan bilang kepada saya, Pak, ayo kita pikul beban ini. Jadi bukan karena nggak ada kerjaan banyak. Tapi karena saya lihat Bamaknas ini sebagai wadah untuk kita, secara eukemene Bapak Ibu sekalian bisa saling menolong satu sama lain, lintas gereja, lintas masyarakat, lintas berbagai macam. Saya bilang kepada kawan-kawan saat itu, oke, saya siap pikul beban itu dengan catatan. Tidak seperti yang image-nya orang itu ini hanya wadah kumpul-kumpul, kita nggak bikin apa-apa, yang penting ada namanya, nanti pas pilkada kita semarak karena kita dukung ini, itu dan lain sebagainya. Saya bilang kita harus mengerjakan sesuatu. Warga gereja, warga masyarakat, sangat banyak yang membutuhkan pertolongan mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Dan sebetulnya mengerjakannya juga tidak perlu effort-effort yang luar biasa. Saya teringat Bapak Ibu sekalian, ketika saya jadi ketua sinode GBI waktu itu, saya bikin gerakan nasional mendirikan PAUD. Sederhana, pendidikan anak usia dini. Saudara tahu langsung berdiri waktu itu 3.000 PAUD. Sampai Dirjen PAUD bikin MOU dengan GBI pada saat itu. Bahkan ketika saya buat rekaman kecil Bapak Ibu sekalian menjelang 17 Agustus waktu itu, saya bilang ayo kita semuanya bekerja bersama-sama, giat ini bla bla dan lain sebagainya. Tiba-tiba dari istana telepon, ngundang kita ke istana untuk ngomong kira-kira apa yang perlu kita kerjasamakan antara pemerintah dengan gereja. Ngalami itu. Makanya saya rindu Bapak Ibu sekalian Bamaknas yang merupakan lintas gereja, lintas denominasi, lintas organisasi bahkan. Kita harus betul-betul bisa bangkit dan bercahaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya rindu sebentar ketika kita konsolidasi, kita betul-betul merencanakan hal-hal yang strategis, langkah-langkah praktis yang bisa kita kerjakan langsung sehingga kehadiran Bamaknas betul-betul langsung dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu harapan kita Bapak Ibu sekalian. Makanya Paulus mengatakan di sana, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dia katakan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Lupakan apa yang ada di belakang, pola pikir yang negatif, pola pikir yang katakanlah pesimis dan lain sebagainya. Arahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita, di mana Indonesia ini akan dipakai Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena Indonesia akan dipakai Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa, maka kita Bamaknas, maka kita gereja secara umum tidak boleh hanya jadi penonton. Harus berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mari kita arahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita. Dan dikatakan di sana, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, goals. Apa sih yang menjadi tujuan kita ada di Bamaknas ini? Harus fokus ke situ. Harus fokus ke situ. Makanya saya harap rekan-rekan pengurus Bamaknas dari DPW sampai ke daerah, bahkan sampai ranting cabang nanti Bapak Ibu sekalian, betul-betul memahami apa yang menjadi fokus dari Bamaknas itu. Apa sih program-program utama kita, betul-betul kita fokus ke sana, walaupun tentu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, kebutuhan dari daerah masing-masing, sehingga
Kita tidak misalnya katakanlah memikirkan banyak tapi kemudian tidak pernah dicapai apa-apa. Mendingan kita pikirkan hal-hal yang kecil, fokus bisa kita kerjakan dan menghasilkan sesuatu, saudara, itu jauh lebih penting daripada kita katakanlah melebar kemana-mana tapi kemudian tidak pernah mencapai apa-apa. Kita nggak usah merencanakan misalnya katakanlah meraih langit. Padahal atas gedung tertinggi di daerah kita saja kita tidak pernah capai. Kita harus betul-betul buat langkah-langkah yang real, saudara, sehingga apa yang Tuhan inginkan bahwa kita akan bangkit dan bercahaya untuk kemuliaan betul-betul menjadi bagian kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi saya katakan kepada kita, ayo kita Bamaknas bangkit dan bercahaya, bangkit dan menjadi terang, bangkit dan bersinar. Ayo kita siapkan diri kita, sing-singkan lengan kita untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa, karena saya percaya Sumatera Utara menantikan karya kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sumatera Utara menantikan karya kita untuk apa? Kesejahteraan masyarakat kita, kesejahteraan warga gereja kita yang telah lama menanti-nantikan adanya ormas-ormas seperti kita ini yang mengerjakan hal-hal yang real, hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita selamat tahun baru, selamat berkarya dan selamat berkonsolidasi, sehingga melalui konsolidasi kita ini kita akan lihat hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan telah pimpin syukuran tahun baru dari Bamaknas Sumatera Utara ini. Tuhan telah hadir dalam ibadah kami, sehingga karena kehadiran Tuhan kami semuanya dikuatkan, disemangati, diberikan optimisme yang baru, bahwa kami akan mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kayak berdoa supaya sebentar juga acara seremonial di mana pemerintah kami hadir dan juga nanti konsolidasi akan berjalan dengan baik. Berikan kesatuan hati di antara kami semuanya supaya melalui konsolidasi ini kayak betul-betul makin fokus, makin terarah kepada tujuan, target Tuhan dalam mendirikan Bamaknas baik secara nasional maupun di Sumatera Utara ini, sehingga kehadiran Bamaknas betul-betul menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah Tuhan perdengarkan. Haleluya. Amin.